Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan banyak sekali kenikmatan kepada kita sehingga kita masih bisa semangat, kita masih bisa mendulang ilmu dan penuh manfaat. Tentunya walaupun tidak tatap muka, semoga Allah senantiasa memberikan kita waktu yang bermanfaat, memberikan kita perlindungan dari segala macam bentuk mara bahaya. Amin. Alhamdulillah, Ananda kelas 3 dimanapun kalian berada, kita senantiasa untuk bisa melakukan hal-hal yang penuh manfaat, melakukan sebuah kebaikan, tentunya kebaikan di mana kita berada di rumah menyenangkan hati kedua orang tua dan sebisa mungkin kita bisa meringankan beban kedua orang tua kita. Amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan coba membahas subtema kedua yaitu tema 3 mengenal benda di sekitarku, tema 2 subtema kedua wujud benda. Pembelajaran 3 dan 4. Ada apa saja di sana? Kita saksikan bersama. Wujud benda dapat dikelompokkan menjadi 3. Apa aja? Yang pertama, wujud benda itu ada 3. Yang pertama adalah benda padat. Yang kedua adalah benda cair. Yang ketiga adalah benda gas. Setelah mempelajari wujud benda, selanjutnya kita akan mempelajari sifat-sifatnya. Sifat-sifat benda dari benda padat, benda cair, dan benda gas. Yang pertama, sifat-sifat benda padat. Yang pertama, bentuk dan ukuran tidak berubah. Kemudian, yang kedua, mempunyai berat. Yang ketiga, dapat dilihat dan dipegang. Yang keempat, volume benda tetap. Kemudian, apa aja contoh benda padat? Contoh benda padat itu adalah tong sampah atau tempat sampah, meja, dan jam dinding, dan masih banyak contoh benda-benda padat lainnya yang ada di sekitar kita. Yang kedua, sifat-sifat benda cair. Sifat benda cair adalah yang pertama, bentuknya berubah mengikuti wadah. Yang kedua, mengalir ke tempat yang lebih rendah dari yang tinggi ke rendah. Yang ketiga, menekan ke segala arah. Yang keempat, meresap melalui celah-celah kecil. Kemudian yang kelima, permukaan air yang tenang selalu datar meski posisi wadah miring. Lihat di contoh ya, awalnya botol tegak, kemudian dimiringkan, jadi airnya itu tenang, tidak berombang-ambing gitu ya, tidak banyak gelombang. Contoh benda cair yaitu yang pertama air, yang kedua madu, yang berikutnya air teh, dan masih banyak lagi contoh-contoh lainnya yang termasuk benda cair. Selanjutnya adalah benda gas. Benda gas terdapat di segala tempat. Benda gas yang selalu ada di sekitar kita adalah udara.
sifat benda gas. Yang pertama, bentuknya berubah-ubah mengikuti wadah. Yang kedua, tidak dapat dilihat tapi dapat dirasakan. Yang ketiga, mengisi seluruh ruangan. Nah, yang selanjutnya adalah contoh benda gas, yaitu uap air, balon, asap pabrik, dan masih banyak contoh-contoh yang termasuk benda gas di sekitar kita. Oke, kita lanjutkan di halaman 79. Ya, di halaman 79, ayo berlatih menghitung konversi satuan jarak, ya. Titus dan Ahmad bersepeda dari sekolah ke taman kota. Jarak sekolah ke taman kota adalah 1.200 meter. Ahmad tiba di taman kota terlebih dahulu. Saat itu Titus baru menempuh 750 meter. Berapa meter jarak yang masih harus ditempuh Titus? Jadi jarak sekolah ke taman kota itu 1.200. Sedangkan Ahmadnya tiba terlebih dahulu. Yang belum sampai Titus, ya. Titusnya baru mencapai jarak 750. Berarti kurang berapa meter lagi jaraknya untuk bisa sampai ke taman kota. Penyelesaiannya adalah ketika menemui soal seperti ini, kita mengurangi angka atau jarak sesungguhnya dari awal sampai akhir, kemudian dikurangi jarak awal tempuh. Jadi awal tempuh itu belum sampai ke jarak sesungguhnya. Ya, di sini 1.200, jarak sekolah ke taman kota 1.200, jarak awal tempuhnya 750. Jadi hasilnya adalah 450 meter. Yang kedua, jarak rumah Melani ke pasar 5.250 meter. Jarak rumah anak ke pasar 3.700 meter. Berapa meter perbedaan jarak rumah Melani dan anak dari pasar? Nah, ini pun sama. Jika ada soal seperti ini, berarti penyelesaiannya dengan mengurangi, ya. Mengurangi jarak yang paling besar dikurangi atau mengurangi jarak yang paling kecil. Di sini yang paling besarnya mana? 5.250. Jarak rumah Melani ke pasar dikurangi jarak rumah anak ke pasar. Jadi 5.250 dikurangi 3.700, ya. Dikurangi 3.700 sama dengan 1.550 meter. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya. Kita tutup dengan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.